Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Alwi Ramadhani dari mahasiswa Undip 2022. Hari ini saya akan memperkenalkan FI atau Financial AI, yaitu kecerdasan buatan yang bergerak di bidang finansial. FI dirancang untuk membantu masyarakat mengelola keuangan dengan lebih cerdas dan efisien. Mari berkenalan dengan Maya dan Rizky. Ini adalah dua contoh pengguna potensial kita. Maya, ibu rumah tangga 31 tahun dari Bekasi yang terjerat pinjaman online dan butuh solusi praktis untuk keluar dari jeratan pinjol. Rizky, fresh graduate 24 tahun yang bekerja sebagai data analis dengan gaji 8 juta. Namun kesulitan mengelola keuangan karena gaya hidup konsumtif dan kurangnya literasi keuangan. Lalu, apa urgensi dari aplikasi finansial? Di sisi kiri terlihat peluang, literasi keuangan naik dari 21 ke 49% pada rentang waktu 2013 sampai 2022. Namun, utang pinjol melonjak 18% menjadi 60 triliun di 2024, menunjukkan kebutuhan solusi keuangan praktis. Di sisi kanan adalah tantangan. Inklusi keuangan sudah tinggi 85%, tapi belum diimbangi dengan literasi yang memadai, sehingga FI harus efektif dan mudah digunakan. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus pengembangan aplikasi FI. Platform FI kami menawarkan 4 fitur utama: personalisasi rekomendasi keuangan berbasis AI, edukasi literasi finansial interaktif, integrasi monitoring perencanaan tujuan finansial, dan tampilan aplikasi yang user-friendly seperti terlihat pada mockup. Hasil survei pada masyarakat usia produktif menunjukkan banyak yang kesulitan mengelola keuangan. Penyebab utamanya 30% pengeluaran impulsif, 27% pendapatan tidak tetap, 22% kurang pengetahuan budgeting, dan 17% biaya tak terduga. Ini memperkuat kebutuhan akan solusi seperti FI. Baik, selanjutnya ada tujuan dibuat FI ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya manajemen keuangan. Kedua, menjaga keamanan finansial masyarakat. Yang ketiga, memberikan solusi tentang masalah finansial yang dihadapi. Yang keempat, mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Selanjutnya kita melihat dari gap analisisnya. Kondisi saat ini itu sebagian besar aplikasi keuangan pribadi tersedia dan hanya fokus pada pencatatan transaksi dan pembuatan anggaran. Namun, fitur aplikasi keuangan yang adaptif dan terintegrasi masih jarang ditemukan. Sementara menurut Rahmawati dan kawan-kawan pada 2022, aplikasi yang tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga memberikan edukasi keuangan personal, monitoring utang, dan saran investasi berbasis AI. Kesenjangannya sendiri itu kurangnya aplikasi yang menggabungkan pencatatan keuangan dengan edukasi finansial yang adaptif dan fitur monitoring utang dalam satu platform yang user-friendly. Keunikan bisnis dari aplikasi FI itu sendiri yaitu pertama, menganalisis sebuah penipuan dengan beberapa indikasi seperti bunga. Yang kedua, memberikan solusi permasalahan finansial yang dihadapi pengguna. Yang ketiga, memberikan langkah-langkah, data, statistik, penunjang untuk mengelola finansial. Yang keempat, memberikan literatur yang berguna tentang finansial. Pengembangan bisnis dari aplikasi ini yaitu dapat diakses semua orang tanpa syarat khusus. Selanjutnya, memberikan langkah-langkah solusi, pengelolaan keuangan, dan saran investasi. Selanjutnya, mendeteksi indikasi penipuan seperti bunga tinggi yang tidak wajar. Untuk sumber pemasukan ada 3. Yang pertama, model berlangganan. Terdapat fitur AI yang lebih terpersonalisasi pada kondisi keuangan. Yang kedua adalah biaya konsultasi pakar. Yang ketiga ada pemasangan iklan bagi pengguna yang free. Untuk strategi pemasarannya sendiri itu, yang pertama ada pemasangan iklan ke media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Selanjutnya ada menyewa jasa influencer yang terkenal untuk mengenalkan dan mempromosikan aplikasi ini. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Yang pertama dengan BMC ada Kiparns, ada lembaga keuangan, regulator, influencer, hingga komunitas literasi keuangan. Untuk activities adalah pengembangan platform, training AI, edukasi pengguna. Untuk value proposition adalah kami menawarkan asisten keuangan cerdas yang personal dalam satu aplikasi terintegrasi. Untuk customer relationship ada chatbot, notifikasi rutin, edukasi berkelanjutan. Untuk segmentasinya ada masyarakat dengan literasi keuangan rendah, dari pekerja muda hingga yang terjebak utang. Untuk construction ada gaji tim, server, marketing, produksi konten, pengembangan AI. Untuk revenue stream ada langganan premium, iklan, afiliasi, dan paket wearable. Oke, selanjutnya ada analisa SWOT. Yang pertama, strength kelebihan kami ada di UI UX yang mudah dipahami, teknologi AI, serta biaya terjangkau. Untuk weakness ada ketergantungan pada input data pengguna, butuh edukasi untuk adopsi awal. Untuk opportunity besar karena literasi keuangan Indonesia masih rendah dan tren digitalisasi yang terus naik. Untuk threat ada data pribadi, keamanan siber, dan persaingan aplikasi sejenis.
Kami menargetkan masyarakat usia produktif 15-55 tahun khususnya yang berpenghasilan tetap di bawah UMR dan tinggal di kawasan perkotaan. Segmen utamanya adalah mereka yang digital savvy, aktif di media sosial, dan mencari solusi praktik untuk mengelola keuangan pribadi. Market size kami bisa dilihat dari TAM 110 juta, SAM 35 juta, dan SOM yang tak accessible sebesar 3,5 juta pengguna aktif. Dan posisi kami fokusnya pada pelayanan personal dan cerdas untuk membantu literasi keuangan. Kami mengidentifikasi ada 7 resiko utama berdasarkan tingkat keparahan dan probabilitasnya, diantaranya ada kebocoran data pengguna, rekomendasi yang kurang akurat, regulasi pemerintah, skalabilitas, manipulasi data, domain server, dan kesalahan pada konten edukasi. Mitigasi yang kami siapkan meliputi enkripsi end-to-end, audit keamanan rutin, continuous learning, microservice, serta review konten yang ketat. Selanjutnya, proyeksi keuangan menunjukkan titik impas atau BEP pada tahun 2029 dengan cash flow positif yang terus tumbuh hingga mencapai 1,2 miliar pada tahun 2031. Dari analisis pengguna yang sudah kami lakukan, ada 5 use case utama, diantaranya input data keuangan, melihat analisa rekomendasi keuangan, membuat notifikasi pembayaran, membaca literatur keuangan, dan konsultasi. Dengan solusi cerdas dan inklusif ini, kami optimis dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dan berdampak luas. FAI, Financial Anti Insecure.